Hai semuanya, welcome back to my channel. Hari ini spesial banget, di samping saya ada Buba Alvia. Yeay, thank you banget dok udah diundang ke sini. Bakalan seru obrolan hari ini. Jadi ini MUA paling terkenal sih di Indonesia. Dan tadi kita di acara Tanya Dokter Richard, kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara membedakan kosmetik yang asli dan palsu ya. Dan tadi juga ada korban ya. Lihat sendiri, gila, kasihan banget dok. Sumpah. Tadi Buba nanya dengan saya, itu beneran korbannya atau apa? Beneran korban. Dan sebenarnya masih banyak orang yang nggak tahu bahwa ini ya mirisnya ya. Kalau skincare abal-abal itu banyak korbannya, dan mereka itu tahu. Kayak mereka datang bilang, aku korban skincare abal-abal nih. Tapi nggak banyak yang datang terus bilang, aku ini korban kosmetik abal-abal. Nah dok, kalau menurut dokter ada nggak sih perbedaan antara breakout karena kosmetik abal-abal atau karena skincare? Jelas banget bedanya ya. Kalau skincare itu karena di dalamnya kan kalau nggak penyalahgunaan hidroquinone, kalau nggak merkuri. Jadi dia ada fase bagusnya. Jadi sempat glowing, mengkilap, bagus banget karena di dalamnya itu kayak masih ada zatnya, obatnya kayak gitu punya ya. Bukan kotor. Ya, jadi masih ada bagusnya tapi habis itu hancur. Kalau kosmetik abal-abal karena dia murah banget, standar higienitasnya rendah banget. Jadinya di dalamnya itu banyak cemaran. Sehingga waktu dipakai itu langsung breakout. Ya tergantung juga kekuatan kulit dia sih. Ada yang 1-2 kali itu sudah breakout, ada yang butuh beberapa kali, tapi biasanya tuh efeknya langsung. Kayak kita tuh pakai air comberan cuci ke muka kita, atau air tanah liat kita cuci muka kita kan pasti langsung bermasalah. Itu bedanya sih sebenarnya. Dan yang jadi masalah itu masih banyak yang nggak tahu yang mana yang kosmetik asli dan palsu. Nah sebenarnya itu juga udah nggak pernah kepikiran ke saya lagi kalau ada kosmetik palsu. Karena akhir-akhir ini kan sering di endorse dok. Cuman pas diundang ke Tanya Dokter Richard, itu benar-benar kaget banget saya dan miris banget. Apalagi lihat korbannya tadi. Mereka tuh benar-benar nggak tahu kalau ternyata banyak kosmetik abal-abal. Saya pun nggak nyadar. Nah mungkin juga ini edukasi buat teman-teman di rumah, makeup antusias ataupun makeup artis baru, jangan beli produk palsu, please. Mungkin nggak sih ada yang makeup artis yang menggunakan yang palsu? Ini ada. Persis seperti ini, ada. Ini karena di YouTube aku buka, kalau di TV kan nggak boleh buka tuh. Nggak boleh buka. Nah, kalau di YouTube aku buka. Ini yang merek yang mana sih? Nakednya? Naked number 5. Faktanya adalah setahu saya masih ke nomor 3 ya kalau nggak salah ya. Nggak ada yang nomor 5, nomor 4 aja kayaknya nggak ada ya. Iya mungkin ya, kayaknya nggak ada deh, belum ada deh. Ya ini jadi ini fake banget. Dan dari ini ringan banget dari packagingnya, sedangkan yang asli itu lumayan berat. Terus juga ini nggak ada nih mengkilapnya tuh nggak sebagus aslinya. Ini jelek banget mengkilapnya. Terus juga nih plastiknya ada kacanya ada plastiknya gini dong. Terus ini ringan banget. Terus ininya dari plastik. Sama brushnya itu harusnya bermutu tinggi. Ini benar-benar kayak brush murah banget. Terus dari teksturnya aja mungkin pemirsa di rumah harus belajar tekstur nih. Gila, ini diginiin langsung pecah, langsung jatuh. Sedangkan kalau aslinya itu shimmernya lebih banyak, lebih bagus. Mungkin teman-teman harus bisa membedakan ketika melihat di internet yang asli sama yang palsu gini. Ini matte banget, terus warnanya juga, aduh gila, ini warna apa ya gitu. Sedangkan brand ini aslinya itu produknya bagus banget. Ini gila sih. Terus juga dok, kalau kita lihat perbedaan. Wajar sih sebenarnya. Ini saya spill dikit. Ini harganya yang asli lagi kan, yang nomor 3-nya kali ya, nomor 3-nya itu sekitar 900 sampai dengan 1 juta. Ini harganya 50.000. Gila sih. Lu bayangin ya. Andai gue juga kan punya produk, lu punya produk? Belum punya produk. Belum. Gue punya produk, gue punya skincare, gue punya produk, gue pernah buat lipstick. Dan kalau gue buat ini sekalipun, menurutku modalnya nggak 50.000. How amazing they are bisa bikin produk kayak gini punya dan dijual 50.000. Gila sih. Itu kotak pensil nggak sih? Oh iya benar, kayak mirip kotak pensil, masih pinter deh. Dan ini setelah banyak banget ini disita dan ternyata itu banyak banget ditemukan logam berat dan itu berbahaya tuh. Gila. Itu tega banget sih ngejual kayak gitu demi keuntungan, ngerusak muka orang, itu parah banget. Ya mikir yang penting pokoknya kejual laris kayak gitu punya. Yuk kita identifikasi, ada beberapa lagi nih ya. Ini Mac, ini aja dari sininya aja udah kelihatan banget nih. Dari mulai apa ya? Ini bukan. Kalau di TV memang nggak boleh, kalau di YouTube nggak ada masalah. Iya, ini Mac yang benar ya. Gak mungkin sih Mac ngeluarin ini. Masa sih? Oke. Ini Mac asli nggak sih dok? Palsu itu palsu ya? Aku langsung kayak nanya gini. Ini palsu ya? Dan ini juga seriesnya harusnya kan cuman dijual di official store aja nih. Ini pasti belinya nggak di sana nih. Special edition.
special edition harusnya kan. Lah, Mbak beli di mana ini Mbak? bener loh, bener. Mungkin kalau kayak Buba ngomongin dijual kayak gini punya, mungkin dia masih nggak nge ya. Tapi kalau aku ngomongin orang special edition, apalagi orang kayak aku, tapi kalau banyak duit nggak mungkin beli yang murah ya. Tapi kalau ngomongin special edition, aku mungkin bisa beli loh. Tapi ini nggak nyatu dok nih. Teksturnya aja nggak nyatu. Terus ininya dari kertas, harusnya kan paling nggak dari plastik ini. Coba. Sini. Oh, Nggak nyatu. berbubuk gitu, dan kalau kita kayak giniin dia jatuh nih. Oh. Ada sih beberapa produk yang emang walaupun asli tapi jatuh. Tapi ini benar-benar ngambang di atasnya. Kayak pasiran ya. Ini Jadi yang bikin kayak nggak pinter seperti pas ya, kalau dia pinter mungkin dia bikin merek sendiri. bikin merek sendiri. Tapi menurut saya better daripada bikin palsu, bikin merek sendiri aja. Okay. Ya nggak sih? Tapi yang dengan kualitas yang benar-benar bagus. Tuh, jadi juga. ini tapi ada beberapa MUA mungkin di luaran sana yang menggunakan produk-produk palsu seperti itu. Mungkin dari sisi kemanusiaan saya nggak tega juga, karena mungkin mereka nggak semuanya punya pendapatan yang besar gitu dok. Cuman ya nggak dibenarkan juga mereka membeli produk palsu untuk diaplikasikan ke wajah klien. Ini aja udah kerasa banget nih palsu, karena ini teksturnya kayak batu. Ini pas ditekan sini, ini dari sini benar-benar kayak nekan ke tulang saya nih. Nggak ada lembut-lembutnya ya. Nggak ada lembut-lembutnya. Nah, kalau ini kan lembut nih, Okay. ini asli nih. Coba. Gue nggak pernah pakai lipstick jadi nggak tahu. Oh benar, ini kayak sentuhan wanita lembutnya. Kalau ini kayak sentuhan King Kong. Dok, kira-kira apa yang bisa pemerintah lakukan untuk memberantas peredaran kosmetik palsu ini, dok? Kalau menurutku ini lebih simpel daripada skincare abal-abal. Kalau skincare abal-abal tuh demand-nya tinggi. Sudah tahu tuh abal-abal tuh tetap mau dipakai. Jadi orang tuh pengen glowing-nya cepat. Bahkan setelah aku ngomong di dalamnya ada merkuri pun, mereka tetap beli dan tetap pakai. Kalau kosmetik abal-abal, ini menurutku hampir semuanya, bukan hampir semuanya sih, mereka alasan beli itu hanya murah aja, cuma murah. Dan mereka tuh tidak tahu bahwa itu tuh palsu. So, demand-nya ini nggak tinggi sebenarnya. Jadi cukup kalau dari pemerintah sih sebenarnya cukup batasi ruang geraknya. Kalau skincare abal-abal kamu batasin ruang geraknya, artinya penjual diciduk, semua ditangkap, nggak boleh jual di sini, nggak boleh dijual di sana. Tapi karena demand-nya masih tinggi, jadi orang cari-cari cara untuk jual. Kalau yang seperti ini punya, menurutku tutup ruang geraknya aja tutup sih. Di mall kan nggak mungkin kamu ketemuin kayak gini punya kan? Ya kan, mall Kecuali mall kecil ya. Grand Indonesia. Nggak mungkin. Plaza Indonesia nggak mungkin kan ketemu kayak gini punya kan, mall pasti jual yang resmi. Yang jadi permasalahan adalah ada mall terbesar di Indonesia masih ngejual yang kayak gini punya. Lo tau nggak? E-commerce. Itu fakta. Lu buka handphone. Punya e-commerce ya? Ubah. Ada sih. Ya ini krim yang isinya merkuri. Lu lihat aja ini kayak gini polosan. Oke, tapi bisa dijual di e-commerce. Satu set harganya 85.000. Harusnya kalau ini mall terbesar di Indonesia, harusnya kan kita sudah mulai stricted membatasi yang seperti ini punya. Ini jelas-jelas ilegal kok masih boleh dijual. Nah, begitupun juga dengan produk-produk yang kosmetik palsu kayak gini punya. Wah, ini asli nggak dok? Itu jelas-jelas abal-abal polosan kayak gitu. Ya Allah, ini juga mereka berani ngejual segininya. Ini kayak krim zaman dulu yang happening itu, zaman dulu ya, pas saya masih kecil. Lu jangan bilang zaman dulu, zaman sekarang masih banyak yang pakai. Masih ada yang pakai. Bukan Gila, masih ada, masih banyak yang pakai. Aduh, ini benar-benar edukasi tentang kosmetik sama skincare tuh harus benar-benar di-campaignin banget secara benar-benar nih, dok. Tapi ini lumayan pinter loh yang bikin. Ini palsu, tapi teksturnya lumayan ini. Jadi nggak semua yang palsu itu jelek, kadang-kadang bisa ada yang teksturnya lumayan bagus, jadi agak susah bedainnya. Agak susah bedain, mungkin dari packaging dan tempat belinya harus benar-benar diperhatikan banget nih teman-teman. Tapi hari ini saya pengen belajar nih, mumpung ada Buba di sini ya. Jadi kita singkirin dulu lah tentang kosmetik palsu ginian punya. Aku pengen shock saya dok, ini dok. Masih shock ya. Masih aku shock. pengen tahu sih, kan Buba kan punya banyak kosmetik tuh. Supaya masyarakat di rumah juga kan pasti ada kosmetik tuh. At least kalau misalnya ibu-ibu itu bedak, lipstick, atau eyeliner, pensil alis. Kayak gimana sih cara merawat kosmetik ini yang asli ya, yang asli di rumah, kayak gimana sih? Butuhkah perawatan khusus
dijaga khusus atau bagaimana sih? Kita mulai dari toolsnya ya dok ya, karena saya benar-benar care banget sama kulit klien saya. Pertama untuk pengaplikasian skincare dan lain-lain itu saya nggak menggunakan tangan, tapi saya menggunakan sponnya itu sekali pakai. Jadi saya agak anti menggunakan yang namanya sekali pakai. Sekali pakai itu Tapi kan langsung spon buang. mahal. Saya beli yang murah tapi yang kualitasnya bagus. Murah tuh berapa? Murah menurut Buba itu berapa? 80.000. Oh ada ya? Ada 80.000 itu isinya satu paket, jadi sekali pakai buang. Tapi saya juga menggunakannya mungkin sekali mengaplikasikan ke wajah itu minimal 4. Jadi setiap artis atau setiap apa yang kamu make upin itu beda-beda ya pasti ya? Beda-beda, brushnya pun begitu. Ketika saya make upin Raisa, lalu selanjutnya make upin Cinta Laura, itu brushnya beda. Oh oke. Brush. Tapi Brush. kalau brush kan mahal. Kalau brush saya punya beberapa set dan kebetulan saya juga punya produk brush. Oh kamu punya brush? Punya brush karena kenapa saya bikin brush itu bukan cari untung aja dok, tapi saya pengen membuat industri makeup di Indonesia itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Saya jual brushnya itu lumayan murah, satu set, tapi dengan kualitas yang super bagus Berapa banget. sih? Berapa? Kayaknya 300-an deh. 300-an. Tapi 300-an. kan itu kan kalau Buba mungkin kan makeup artis yang terkenal terus harganya mahal sehingga kan kalau kamu kuas-kuas ini mau buang kayak gitu punya nggak apa-apa. Tapi kan nggak semuanya seperti itu. Ada juga yang jual harga yang 100.000 kan ada masih ada. banyak yang kayak gitu punya. Nggak mungkin kan kuasnya langsung dibuang. Ya. Nah ataupun di rumah kan untuk satu orang. Kayak gimana sih cara Tapi jaganya? kalau kuas nggak dibuang sih dok, lebih Jadi dicuci diapain? aja. Oh, dicuci. Yang dibuang itu si sponnya ini. Kalau brush itu nyucinya pun bagian sininya nggak saya cuci, cuman dibersihkan. Nah, yang dicuci itu daerah sininya, tapi menggunakan produk khusus untuk membersihkan kuas. Jadi benar-benar bersih dan steril. Oke, nah itu catatannya. Jadi aku pengen kasih tahu kalian juga bahwa makeup ini rata-rata itu adalah oil base. Jadi Oil bukan base. water base ya. Dan oil base itu nggak bisa hilang dengan sabun. Jadi kayak misalnya kalian pakai BB cream, kalau kalian cuci mukanya sampai rumah, kalian cuma cuci muka pakai facial wash itu nggak bisa keangkat sempurna. Kita butuh makeup removal. Dan rata-rata makeup removal itu rata-rata dia dari oil base. Jadi oil kan bisa narik oil tuh. Jadi oil narik oil baru dia bisa hilang. Oh, tapi kalau saya punya ini dok, pembersih wajah, saya jadi brand ambassador salah satu produk itu pembersih wajah yang diklaim itu membersihkan wajah tanpa alkohol, tanpa oil dok. Tanpa oil, tanpa oil. 0% alkohol, jadi benar-benar. Kalau 0% alkohol banyak. tapi ada kalau, oilnya itu. Kalau tanpa oil nggak mungkin. Jadi kayak micellar water, oil cleansing, oil balm, yang balm cleansing itu semuanya pasti ada oilnya. Karena kan kata-kata itu kan ada oilnya. Jadi dia narik dulu, habis itu baru kita facial wash kan. Itu kalau di wajah kita, ya kan. Begitu juga dengan di sini Di nih. brush. Ya, jadi ini nggak bisa kalian cuma cuci pakai air di seperti ini kan aja. Itu pasti tetap akan menempel. Jadi untuk cucinya itu perlu cairan khusus ya, atau perlu obat khusus, atau perlu pakai ya mungkin cleansing oil bisa dipakai ke sini juga untuk bersihinnya. Berapa kali sehari atau berapa hari sih untuk cuci kayak gini punya? Kalau misalnya aku yang punya nih sendirian nih, untuk aku sendiri nih. Kalau saya sendiri 3 hari sekali saya cuci, habis syuting segala macam saya cuci. Tapi kalau beda orang kamu cuci pasti. Pasti selalu, apalagi zaman sekarang dong. Bahkan ada selebriti yang kalau misal di make upin itu brushnya memang harus brush dia khusus. Dia bahkan beli, "Bu, aku nitip ya," gitu. Oh, jadi Lebih pasti aman. khusus ya. Karena ini bisa jadi sumber jerawat loh. Ini bisa jadi sumber jerawat, sumber beruntusan, sumber komedo ya. Jadi ya sometimes kan kita nggak tahu ya apa yang diolesin ke orang lain, apa pindah ke orang lain itu akan mindahin penyakit kulit kita ke penyakit orang lain. Begitu juga kalau misalnya kalian malas bersihin, ini kumannya bersarang di sini punya dan wow banyak banget ini pasti. Ya, so rajin-rajin bersihin. Coba kalau misalnya yang lain seperti ini atau lipstick, ada nggak sih perawatan khususnya? Kalau untuk produk beli yang asli itu biasanya saya bersihkan, terus juga ada expirednya kan dok. Jadi nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat, untungnya sering di endorse. Ya lo. Baru gitu. Kalau yang kayak maskara kayak gini punya ada perawatan khusus nggak sih? Nggak. Perawatan khusus itu mungkin untuk teman-teman yang udah mulai ini beli maskara, tapi untuk beberapa mata orang maskara, terus juga untuk mengaplikasikan lipstick itu juga harus jangan langsung dari sini yang asli ya, tapi dipindahin dulu ke brush. Kalau mau lebih bersih lagi mungkin ini ditotolin dulu ke satu tempat gitu, baru diambil pakai brush lain. Jadi aman, ini nggak nyentuh ke bibir orang. Oh iya bener juga ya, kalau dari satu bibir lain tuh kayak cipokan nggak langsung kayak gitu ya. Ini bukan virtual dok. Nah aku pengen tanya juga nih tentang tren-tren yang sekarang kan banyak banget tren-tren yang aneh-aneh tuh di dunia MUA. Ada yang dibakar, ada yang direbus.
ada yang pokoknya apa aja sih? Harusnya itu pertanyaan saya ke dokter, karena sekarang tuh banyak mua-mua baru yang nyampur nih, misal foundation dicampur sama foundation ini. Mereka kayak nggak tahu ingredientsnya itu apa, tapi dicampur itu kan bahaya banget, Dok. Apalagi ada yang dibakar, itu efeknya gimana sih, Dok? Tapi banyak ya. Kalau menurut gue, kalau dia campur hanya mencampur warna, it's okay, nggak jadi masalah. Yang jadi permasalahan kayak gini, kosmetik ini kan dekoratif sebenarnya. Intinya itu infuse vitamin, nggak memberikan apa-apa, jadi cuma untuk dekoratif doang, jadi kayak ngebentuk doang nih. Ketika kita mencampur warna merah dengan kuning, it's okay aja sih sebenarnya, nggak ada masalah sih. Yang jadi permasalahan adalah sekarang ini banyak banget kosmetik plus, yang dimana plus-plusnya itu plus skincare. Sering kan lihat kan kosmetik dicampur sunscreen, ya kan itu kan skincare di dalamnya. Kosmetik ada PA++, kosmetik yang ada glutathione, ada arbutinnya, yang ada whitening agentnya. Nah, ketika kamu mencampurkan sesuatu seperti itu punya, maka biasanya kalau ada zat aktif satu campur zat aktif kedua, itu pasti ada reaksi. Reaksinya itu antara dua. Kalau nggak saling meningkatkan, kalau nggak saling mentiadakan. Kalau saling mentiadakan masih it's okay. Kalau saling meningkatkan, itulah yang kadang-kadang bikin beruntusan, bikin merah. Padahal kita tuh bingung, ini merek loh, bermerek-merek loh semuanya loh. Tapi kenapa kalau dipakai itu jadi merah dan menjadi beruntusan? Tuh, dengar teman-teman yang suka nyampur produk ini sama produk itu. Better kalau mau nyari warna itu satu brand, ya sama brand itu dicampur. Itu aja. Mungkin itu ya. Jadi sama-sama warna, jadi kita cuma pengen cari warnanya aja itu yang kayak gitu. Tapi kalau gini bahaya nggak, Dok? Misal ngasih foundation nih, ternyata foundation itu kurang cover gitu, ditambah lagi dengan foundation lain, itu masih bahaya nggak, Dok? Enggak, sebenarnya it's okay ya, selama itu dekoratif lawan dekoratif, mau campurin 10 merek pun it's okay sih sebenarnya. Asal jangan dicampur langsung gitu. Ya, asal sebenarnya itu yang paling kita tahuin ya, harus kita tahu itu ada ingredient lain. Ingredient dipelajarin. Sebenarnya nggak perlu ya, namanya makeup itu ya cuma dekoratif, jadi nggak perlu diinfuse apa-apa. Cuma yang jadi masalah waktu kita ngejual, kayak kita butuh nilai plusnya supaya marketingnya itu lebih mudah kejual tuh. Padahal sebenarnya itu jadi bumerang sendiri. Jadi nggak usah deh tambahin vitamin C, nggak usah ditambahin apa-apa, cukup ya dekoratif aja. Karena fungsinya lipstick kan bukan untuk mencerahkan, bukan untuk kayak melembabkan dari dalam kayak gitu, nggak perlu sih sebenarnya. Kalau vitamin sih masih oke, tapi kalau yang lain-lain itu kayak nggak penting deh. Apalagi ada zat whiteningnya kayak gitu punya, nggak oke banget sih menurutku. Jadi better skincare, kosmetik. Tapi menutup kemungkinan nggak, Dok, suatu saat teknologi makin canggih, kosmetik mengandung skincare atau skincare mengandung kosmetik sedikit. Itulah yang terjadi di Indonesia sekarang, dan menurutku sih fine saja selama ya dosisnya kecil. Yang pastinya kalau misalnya mau seperti itu, dosisnya paling nggak kecilin, karena kan tetap fungsi utama kayak asuransi deh. Asuransi kan fungsi utama yang mengcover kita kalau ada apa-apa, bukan investasi. Ya kan, jangan dibalik. Kosmetik tapi untuk skincare, bukan kayak gitu punya kayak gitu. Kosmetik ya untuk kosmetik, tapi skincare dalamnya itu mungkin cuma untuk supaya kalau dihapus nggak kering. Kalau bibirnya dipakein lipstick terus itu nggak kering. Mungkin cuma lebih ke sana aja. Dapat banyak pelajaran banget hari ini sama dokter. Aku yang dapat pelajaran banyak, bagaimana cara membedakan skincare dan bukan skincare, bagaimana cara membedakan kosmetik yang dia jago banget. Lihat aja tuh, ting, ya itu langsung ketemu, gila. Memang beda kalau yang ahli dengan yang abal-abal kayak gue. Dokter bintangnya apa? Bintang kecil di langit yang biru. Libra gue. Kenapa? Lu nanyain kenapa? Saya tuh selalu, saya sebagai makeup artist tuh selalu nanya bintang. Karena menurut saya gini, selain sebagai kita itu mengaplikasikan makeup dengan bagus, tapi menjadi makeup artist tuh harus mengentertain klien-klien kita. Ketika klien sedih, kita harus bikin happy. Ketika klien nggak pede dengan penampilannya, kita harus bikin pede. Dan kenapa saya nanyain zodiak? Karena setiap zodiak itu pasti punya sifat, style masing-masing. Gaya dan style sama sifatnya. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan klien-klien itu, saya bisa menempatkan diri. Misal nih saya ngobrol sama Libra, misal saya ngobrol sama Pisces, misal saya ngobrol sama Leo, itu beda banget. Kalau sama Leo itu banyak-banyak dipuji. Kalau sama Pisces itu kita ngobrolnya nyantai-nyantai aja, seru-seruan. Kalau misal ngobrol sama Libra itu asik banget orangnya, dan sama Gemini itu udah langsung nyambung aja, bikin obrolan yang ringan dan juga santai, itu masih happy banget. Terus juga kalau misal sama Aries itu kita harus tegas di awal. Jangan sampai kita itu nanya, Kak rambutnya mau gimana gitu. Oh dia bingung. Kita harus gini, Kak
bajunya kayak gini, rambutnya kayak gini ya, bagus deh ini, atau makeupnya kayak gini, atau misal kita kasih pilihannya ini sama ini, tapi ini lebih bagus Kak, ini aja ya gitu. Bagi Kita kalian tegas. semua yang pengen makeup by Zodiac, kalian bisa hubungi Gak tuh by Bu Zodiac. Alfian. Tapi itu lebih ke mengentertain orang. Jadi orang itu ketika di make upin lagi nggak happy, selesai make up jadi happy dan Oke. pede. Itu rahasianya Buba Alfian menjadi MUA-hits. Nah, aku pengen tanya pertanyaan terakhir nih. Buba lebih prefer mana? Makeup tebal, makeup soft, Soft tapi hasilnya sempurna. makeup matte, makeup glowing? Glowing tapi beberapa occasion tertentu itu harus matte karena iklim di Indonesia. Oke. Makeup cetar atau makeup sederhana? Sederhana tapi cetar. Jadi bukan cetar itu bukan karena foundation yang tebel banget. Tapi cetar itu bagaimana kita menampilkan kecantikan alami semaksimal mungkin dari klien kita. Makeup Indonesian style atau makeup Korean style? Hollywood style. Thank you banget Buba sudah Thank you banget Dok. mampir Sudah hari di ini. YouTube channel saya. Hmm. Sehat selalu, mudah-mudahan Betul bisa juga. memberikan inspirasi banyak. Siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi apa gitu, bikin apa ya Dok ya. Siap bos. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye. Tanpa